Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sejak awal kami mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh KSP Muldoko dan kelompoknya untuk menggugat melalui PK, peninjauan kembali Mahkamah Agung itu sebetulnya secara rasional nggak masuk akal. Kemudian juga secara hukum kami sangat meyakini tidak ada hal yang bisa membuat mereka menang. Karena 16 kali kami juga digugat selama ini, 16 kali kami bertemu di pengadilan, 16 kali pula kami menangkan semua perkara itu. Skornya 16-0. Tapi masih diupayakan lagi di ujung-ujung ketika kita sudah fokus pada tahapan-tahapan pemilu, lagi-lagi untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengganggu, melemahkan kekuatan oposisi. Ingat, Demokrat adalah kekuatan oposisi, dan juga untuk mengganggu terbentuknya koalisi perubahan. Jadi itu semua saya rasa lebih pada aspek politik, bukan aspek hukum. Karena kalau aspek hukumnya hampir saya bisa mengatakan tidak ada celah apapun. Tapi kalau ini aspek politik, maka kita juga harus menghadapi secara politik. Itu Demokrat sudah pasti akan mempertahankan dirinya, akan mempertahankan kedaulatannya. Kita akan lawan segala bentuk kezaliman politik. Tapi ini lebih besar lagi. Ini masalah demokrasi, kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau Demokrat bisa diperlakukan seperti itu, maka sama saja demokrasi kita bisa rontok dengan sendirinya. Apakah anggaran dasar partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Bisa atau tidak? Nah, ini perdebatan ya yang masuk lebih dalam daripada sekedar membaca teks undang-undang ya. Jadi kalau hanya membaca teks, ada yang bilang sama saya, ini nggak ada, itu yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundangan di bawah undang-undang. Tuh lihat pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Apa aja jenis peraturan perundang-undang. Nggak ada anggaran dasar partai. Saya bilang kalau begitu mah nggak perlu ada fakultas hukum ya. Ada S1, S2, S3. Kayak balik aja zaman dulu SHD, sekolah hakim dan jaksa. Itu dipokrol ya. Ada undang-undang dibaca, diterapkan pada pesakitan di pengadilan. Untuk apa ada filsafat hukum? Untuk apa ada teori ilmu hukum yang saya ngajarnya setengah mati sama mahasiswa, termasuk ngajarin si Beni Harman segala macam itu. Ya, jadi kok berpikir kok tiba-tiba jadi apa, jumud seperti itu ya. Zainal Arifin Muchtar lah, Seferi Amsari lah, segala macam. Loh, sejak kapan Anda jadi jumud ya? Hanya membaca hukum itu hanya membaca teks ya. Beyond the text itu jauh lebih penting, dan itu ya ada pendekatan hermeneutika hukum ya, pendekatan hermeneutik terhadap hukum. Itu bagaimana kita membaca sebuah teks dan menafsirkan teks. Ya, kalau ilmunya belum sampai ke sana ya itu urusan mereka lah, ya bukan urusan saya lagi. Nah, tapi saya mengatakan bahwa persoalannya begini. Coba baca Undang-Undang 12 2011 itu. Dikatakan bahwa undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ya kepada ya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oke, fine. Sekarang kita lihat Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Pertanyaannya, Undang-Undang 12 2011 mengatakan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sekarang Undang-Undang Partai mengatakan diatur dalam anggaran dasar. Lalu di mana kedudukan anggaran dasar itu? Apakah dia bentuk peraturan perundang-undangan? Apakah dia kuasi peraturan perundang-undangan, ataukah dia sesuatu yang harus disetarakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Pertanyaannya, kalau undang-undang memberikan delegasi kepada pengaturan yang lebih rendah, ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres, ya Pergub dan lain-lain, Perda, sekarang pengaturannya diserahkan kepada anggaran dasar partai politik. Kalau anggaran dasar itu isinya bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Siapa yang bisa membatalkan? Nggak ada jawaban. Dan kita tahu partai politik itu beda dengan yayasan, beda dengan PT. Ada orang bilang sama saya, kalau gitu nanti undang-undang PT bisa diuji. Kata bilang, uji aja. Ya. Kalau ada undang-undang PT itu merugikan para shareholder, ya, uji aja di Mahkamah Agung. Bikin satu terobosan. Jadi, siapa yang mau melarang? Oh, nanti kalau diuji, akan banyak sekali pengujian ke Mahkamah Agung. Lah,
ada berapa banyak peraturan gubernur, berapa banyak peraturan wali kota, bupati, ada berapa banyak peraturan dirjen segala macam. Semua bisa diuji ke Mahkamah Agung, nggak ada persoalan. Nah, jadi menurut saya, jika ada yang bertentangan dengan undang-undang, mestinya ada sesuatu yang bisa mengujinya. Nah, partai politik itu kan sangat penting kedudukannya. Partai politik itu 6 kali disebut dalam UUD 45. Ya. KPK yang bikin begidik orang dengan dia itu. Tidak sepatah pun kata-kata KPK disebut dalam UUD 45. Jaksa tidak ada disebut sekata-kata pun di dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Partai politik ketika tidak bisa dibubarkan oleh presiden manapun, termasuk SBY, termasuk Jokowi. Dia hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa ikut pemilu. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa mencalonkan presiden, wakil presiden. Jadi partai politik itu adalah elemen sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Nah, dia diberi amanat. Nah, kalau partai politik centang-perenang, oligarki, monolitik, nepotis di dalamnya, bagaimana partai itu mau menyelenggarakan negara ini dengan beres? Bagaimana nanti kalau partainya sendiri adalah partai diktator dan nepotis? Ya, secanggih apapun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, anggaran dasar itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Menkumham. Begitu juga pengurus partai. Mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin, dia sampaikan kepada Menkumham, tidak disahkan oleh Menkumham. Apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Nggak bisa juga. Makanya kalau partai itu konflik, apa yang jadi pegangan pemerintah, apa yang jadi pegangannya KPU? Misalnya partai berkarya antara Pak Tommy Soeharto sama Pak Mohdi. Kemarin tuh ada pilkada, ribut-ribut kan? Nih, yang mana nih? Yang Pak Mohdi atau yang Pak Tommy? KPU jawab apa? Kami nggak mau pusing. Ya. Mana yang ada SK Menkumhamnya, itu yang kami pegang. Nah, anggaran dasar juga sama. Anggaran dasar partai itu dibedakan dua jenis. Ketika dibentuk pertama kali, anggaran dasar itu diteliti oleh Menkumham dengan mendalam. Tapi kalau perubahannya, tidak. Perubahan itu minta disahkan aja oleh Menkumham. PT juga sama. Pertama kali diteliti, kedua hanya diberitahukan kepada Dirjen AHU Menkumham. Nggak seperti itu. Menkumham ini yang mensahkan. Lalu kata Hamdan, kalau mestinya SK Menkumham, mestinya digugat ke PT UN dong. Kalau SK Menkumhamnya itu mengatur soal apa, tentang apa. Tapi kalau dia tentang pengurus, itu bisa dibawa ke PT UN. Ya, betul. Kalau tentang anggaran dasar, dipersoalkan di PT UN bilang, kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Kok Anda bilang ini anggaran dasarnya bertentangan sama undang-undang? Itu kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan kami. Yang saya uji, kalau kemudian di mana posisi Partai Demokratnya, ya itu pandai-pandai Hamdan lah sebagai advokat. Saya nggak mau ngajarin dia. Tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Dia bilang mestinya yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat kan? Yang naikkan siapa? AHY sama sekjennya. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Kalau begitu Anda mengaku apa yang kami persoalkan, bahwa ternyata ya menurut pengakuan Anda sendiri, AD Partai Demokrat itu justru dibuat oleh DPP Partai Demokrat. Itu batal dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang Partai Politik, ya perubahan anggaran dasar itu hanya dapat dilakukan oleh badan tertinggi di dalam partai itu. Kalau yang pertama kali lebih bagus. Malah kita undang KLB-nya nanti ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan ADRT-nya. Jadi di mana fungsi DPP itu? Kalau kongres sudah selesai, ketika muktamar sudah selesai, anggaran dasar sudah dibahas dalam muktamar. Muktamar itu memberi mandat kepada DPP terpilih untuk memohon pengesahan kepada Menkumham. Jadi DPP itu hanya diberi mandat oleh muktamar. Lalu kalau sekarang DPP-nya diminta ke Mahkamah Agung untuk menerangkan bagaimana proses pembuatan anggaran dasar itu, ya saya senang aja. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kami ini. Karena ini memerlukan dua hal. Pertama, keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah terobosan. Dan terobosan kan sudah banyak. Kalau yang tadi itu bilang, oh ini tidak ada dalam undang-undang. Loh, Budi Gunawan itu menguji PK. Ini bukan uji malah, mengajukan PK, mengajukan pra-peradilan, bukan PK. Terhadap penetapan tersangka, baca di KUHP. Apa aja yang boleh diajukan pra-peradilan? Salah tangkap, kan? Salah geledah, dan segala macam begitu. Ya, salah sita. Loh, sekarang orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi apa? Putusannya itu kemudian menjadi jurisprudensi, dan ada putusan MK belakangan membenarkan itu. Jadi hanya ada satu terobosan. Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.